Pemirsa, tahukah Anda ada 7 macam hukum hudud atau tindak pidana hudud yang wajib ditegakkan atau dilaksanakan oleh umat Islam? Simak penjelasan berikut. Ajaran Islam itu mudah, jangan dipersulit. Berbeda dengan hukum qisas dan hukum diat yang merupakan hukuman atas dilanggarnya hak manusia, dijelaskan dalam video yang lain, maka hukum hudud atau tindak pidana hudud adalah hukuman atas dilanggarnya hak Allah, yaitu hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara sebagai siksaan dari Allah sekaligus sebagai penebus dosa bagi pelakunya. Hukum hudud ada 7 macam, yang kesemuanya itu menjadi kewenangan penguasa atau pemerintah untuk melaksanakannya. Adapun hukum melaksanakan hukum hudud adalah fardu kifayah, yaitu wajib bagi seluruh umat Islam di suatu negeri. Maksudnya, jika sudah ada yang melaksanakan hukum hudud tersebut, maka itu sudah mencukupi. Tetapi jika tidak ada yang melaksanakan hukum hudud tersebut, maka umat Islam di negeri tersebut berdosa semuanya. Jadi, meskipun kewenangan melaksanakan hukum hudud berada di tangan penguasa atau pemerintah, tetapi jika tidak ada yang melaksanakan hukum hudud tersebut, maka umat Islam di negeri tersebut berdosa semuanya. Perlu diketahui, di semua negara demokrasi dimanapun, hukum hudud sudah tidak dipakai, kecuali hanya sebagian di negara tertentu saja. Hal itu karena hukum hudud sudah tidak sesuai dengan hawa nafsu atau selera penguasanya, sehingga diganti dengan hukum jahiliyah atau hukum buatan manusia. Itu berarti umat Islam yang tinggal di negara demokrasi manapun akan terus-menerus menerima dosa karena tidak dipakainya hukum hudud tersebut. Agar orang muslim terhindar dari dosa terus-menerus karena terus-menerus meninggalkan fardu kifayah tersebut, maka solusinya adalah hijrah dari daulah kufri, yang dalam hal ini adalah negara demokrasi, ke daulah Islam atau negara Islam, dengan berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai dengan ayat 100. Tetapi jika tidak ada daulah Islam, yang berarti tidak ada khalifah, maka agar terhindar dari kematian jahiliyah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan panjang lebar dalam video dakwah tauhid yang kedua, orang muslim wajib meninggalkan atau menjauhi semua firqah atau berlari ke suatu tempat sekalipun harus mati dengan menggigit batang pohon. Adapun ketujuh hukum hudud atau tindak pidana hudud tersebut secara singkat dapat saya uraikan sebagai berikut. Hukum hudud yang pertama, tindak pidana perzinahan. Hukuman atau had untuk pezina yang belum menikah dengan yang sudah pernah menikah berbeda. Untuk pezina yang belum menikah seperti bujang atau gadis, hukuman atau hadnya adalah didera atau dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sebagaimana firman Allah dalam An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma dha'ifatun minal mu'minin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kalian untuk menjalankan undang-undang Allah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang mukmin. Perlu diketahui, ayat ini menjadi dalil atau dasar bagi pelaksanaan hukum qisas dan hukum hudud, yaitu bahwa pertama, rasa belas kasihan kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana tidak boleh mencegah pelaksanaan undang-undang Allah yang dalam hal ini adalah hukum qisas dan hukum hudud. Kedua, pelaksanaan hukum qisas dan hukum hudud wajib disaksikan oleh sekumpulan orang-orang mukmin. Adapun diasingkan selama 1 tahun, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, al-bikru bil bikri jaldu mi'atiu wa nafyu sanah. Orang yang belum menikah
berzina dengan orang yang belum menikah, didera 100 kali, dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan pezina yang sudah pernah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, hukuman atau hadnya adalah didera 100 kali dan dirajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sama yang saya sebutkan tadi, "Wathayyibu bithayyibi jaldu mi'ati warajam." Orang yang sudah menikah berzina dengan orang yang sudah menikah didera 100 kali dan dirajam. Hukum hudud yang kedua, tindak pidana qadzaf atau menuduh seseorang berbuat zina tanpa menghadirkan 4 orang saksi. Hukuman atau had bagi pelaku qadzaf adalah didera atau dicambuk sebanyak 80 kali, sebagaimana firman Allah dalam An-Nur ayat 4. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldah. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dera. Hukum hudud yang ketiga, tindak pidana meminum khamr atau minuman memabukkan. Hukuman atau had bagi peminum khamr adalah didera atau dicambuk sebanyak 40 atau 80 kali, berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jallada Rasulullah arba'ina wa Abu Bakri arba'ina wa Umar thamanina wa kullun sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendera peminum khamr sebanyak 40 kali, Abu Bakar juga 40 kali, sedangkan Umar 80 kali. Dan kesemuanya itu adalah sunnah. Hukum hudud yang keempat, tindak pidana sariqah atau pencurian. Nilai barang yang dicuri telah mencapai nisab atau batas minimal 1/4 dinar. Hukuman atau had bagi pencuri barang tersebut adalah dipotong tangannya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Maidah ayat 38. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Hukum hudud yang kelima, tindak pidana hirobah atau perampokan. Perampok, begal, garong, pemerkosa, bajak laut, dan para pelaku kejahatan dengan kekerasan lainnya tergolong dalam tindak pidana ini. Adapun hukuman atau had bagi pelaku tindak pidana hirobah adalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Hukum hudud yang keenam, tindak pidana baghyu atau pemberontakan. Yang dimaksud dengan pemberontakan di sini adalah memberontak kepada khalifah atau penguasa umat Islam, bukan memberontak kepada penguasa negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain yang selama ini dipahami oleh kebanyakan muslim seperti itu. Perlu diketahui bahwa konsep nation state atau negara bangsa bukanlah ajaran Islam, karena memecah belah umat Islam ke dalam negara-negara bangsa. Sedangkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103 dan Asy-Syura ayat 13, Allah memerintahkan umat Islam untuk menegakkan din Islam dengan bersatu dan melarang mereka berpecah belah. Adapun hukuman atau had bagi pelaku tindak pidana baghyu atau pemberontakan adalah diperangi sampai tunduk atau kembali kepada perintah khalifah berdasarkan firman Allah dalam Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatasalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah.
Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim kepada yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Perlu diingat, dalam dakwah tauhid yang kedua sudah dijelaskan bahwa berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah pada hakikatnya adalah berbaiat atau berjanji setia kepada Allah. Sehingga kembali kepada perintah khalifah bisa diartikan kembali kepada perintah Allah. Hukum hudud yang ketujuh, tindak pidana ridha atau keluar dari din Islam. Hukuman atau had bagi pelaku tindak pidana ridha atau keluar dari din Islam adalah dibunuh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti dinnya, maka bunuhlah dia. Sebenarnya masih ada satu lagi hukum hudud, yaitu tindak pidana liwat atau homoseksual. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang pengklasifikasiannya. Ada yang berpendapat bahwa homoseksual termasuk ke dalam tindak pidana zina, sehingga hukuman atau hadnya sama dengan hukuman atau had zina. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa homoseksual tidak termasuk ke dalam tindak pidana zina, karena hukuman atau hadnya telah ditetapkan oleh nas atau dalil, yaitu bahwa pelaku homoseksual, baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, hukuman atau hadnya adalah dibunuh atau dirajam. Antara lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, dalam hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Irjumul a'la wal asfal arjumuhuma jami'a." Rajamlah orang yang posisinya di atas dan yang di bawah. Rajamlah keduanya secara bersamaan. Itulah 7 macam hukum hudud atau tindak pidana hudud yang wajib ditegakkan atau dilaksanakan oleh umat Islam. Semoga bermanfaat.